warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok F4 akan mempresentasikan formulasi sediaan steril tetes telinga T-Ear Oil yang akan diampu oleh dosen praktikum yaitu Ibu Siti Zahliatul Munawirah dan Bapak Lutfi Habib dan dibimbing oleh asisten praktikum yaitu Mbak Iin Risma. Adapun anggota kelompoknya yaitu yang pertama ada Nurlaili Inayah, ada Putri Diah Puspitasari, Niswatu Khairin Tane, dan Rela Rizkinul Awalun. Untuk penjelasan produk setiaan secara umum, produk T-Ear Oil merupakan cairan tetes telinga yang memiliki komposisi timol, mentol, campora, dan parafin liquid. Tetes telinga TEA digunakan sebagai antiseptik rongga telinga untuk mengatasi masalah telinga, seperti melunakkan kotoran telinga dan mencegah infeksi telinga. T-Ear Oil dikemas dalam satu botol yang memiliki volume 10 ml dengan berbahan dasar plastik, sehingga aman untuk dibawa kemana saja dan digunakan di mana saja. Selanjutnya, untuk contoh produk dari awal persiapan formulasi hingga pengemasan. Untuk formulasi sediaan terdapat timol sebanyak 10 mg, mentol 20 mg, camphor 60 mg, kemudian parafin liquid sebanyak 10 ml. Selanjutnya persiapan alat, wadah, dan bahan. Yang pertama, terdapat gelas beker atau gelas kimia 100 ml dan 50 ml, gelas ukur 100 ml dan 10 ml, kaca arloji, batang pengaduk, kemudian Erlenmeyer 100 ml, corong, kertas saring, pipet tetes. Kemudian terdapat juga karet pipet tetes, termometer, spatel, kertas perkamen, botol 100 ml, tutup botolnya yang berbahan dasar karet, kemudian aluminium foil, membran filter 0,22 mikrometer dan 0,45 mikrometer, kemudian buret, dan statif serta klem. Selanjutnya untuk wadah, digunakan wadah yang berbahan dasar plastik untuk sediaan TEA Ear Oil. Untuk bahannya sendiri ada timol, mentol, camphor, kemudian parafin liquid. Prosedur pembuatan. Untuk prosedur pembuatan, yang pertama memasuki ruang gray area atau ruang sterilisasi. Di dalam ruang sterilisasi, semua alat dan wadah disterilisasi dengan cara masing-masing. Kemudian, pembuatan air steril pro injeksi 100 ml Aquades yang disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian, setelah disterilisasi, semua alat dan wadah dimasukkan ke dalam white area melalui transfer box. Kemudian menuju gray area atau ruang penimbangan. Di dalam ruang penimbangan, melakukan penimbangan untuk masing-masing bahan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, kaca arloji, cawan penguap, dan gelas kimia yang berisi bahan yang telah ditimbang dan telah ditutup dengan aluminium foil dimasukkan ke dalam wet area melalui transfer box. Kemudian menuju ke dalam ruang pencampuran atau wet area. Untuk di dalam ruang pencampuran tersebut, bahan yang setelah disiapkan kemudian dicampurkan. Yang pertama, mentol terlebih dahulu, kemudian ditetesi dengan spiritus sebanyak 2 tetes, digerus sampai homogen. Yang kedua, camphor yang telah ditimbang, kemudian ditetesi dengan spiritus sebanyak 2 tetes dan digerus homogen. Setelah semua zat tambahan terlarut, dimasukkan masing-masing larutan tersebut ke dalam mortir dan diaduk homogen. Yang keempat, dilakukan pengecekan pH dengan menggunakan pH indikator universal. Dan yang terakhir, larutkan, dimasukkan ke dalam botol, pasangkan tutup karet dan ikat dengan simpul kampak, kemudian ditransfer ke ruang sterilisasi melalui transfer box. Selanjutnya ke dalam gray area atau ruang sterilisasi. Di dalam ruang sterilisasi,
Larutan disterilisasi menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dan larutan yang telah disterilisasi ditransfer ke ruang pengisian di bawah LAF melalui transfer box. Untuk selanjutnya, wet area, yaitu ruang pengisian grade A background B. Di dalam ruang tersebut disiapkan buret steril dan lakukan pembilasan dengan menggunakan sediaan sampai semua bagian dalam buret terbasahi. Kemudian larutan dituang ke dalam buret steril, ujung bagian atas buret ditutup dengan aluminium foil. Sebelum diisikan ke dalam botol tetes hidung, jarum buret steril dibersihkan dengan kapas yang telah dibasahi alkohol 70% dan diisi setiap botol tetes hidung dengan larutan sebanyak 15 ml, kemudian dipasangkan tutup botol tetes telinga dan botol yang telah ditutup dibawa ke ruang evaluasi melalui transfer box. Untuk yang terakhir, ke dalam gray area atau ruang evaluasi. Di dalam ruang evaluasi, dilakukan evaluasi sediaan yang meliputi evaluasi IPC, evaluasi sediaan akhir, evaluasi kimia, dan evaluasi biologis. Dan sediaan diberi etiket dan brosur kemudian dikemas dalam wadah sekunder. Untuk selanjutnya, prosedur IPC. Untuk prosedur IPC sendiri terdapat 4 ruang lingkup. Yang pertama yaitu lokasi, yang kedua sampling, yang ketiga pengujian, dan yang terakhir dokumentasi dan evaluasi data. Untuk lokasi sendiri itu berada di area produksi. Terdapat ruangan IPC sendiri bagi personil quality control. Ruang tersebut berisi alat-alat pemeriksaan produk. Untuk yang kedua, sampling. Sampling produk yang dilakukan harus seragam selama pembuatan batch produk dan menjabarkan tahapan proses dan lokasi sampling. Yang ketiga, pengujian. Untuk pengujian, sampel yang diambil akan dilakukan pengujian untuk melihat apakah sesuai dengan spesifikasinya atau tidak. Selanjutnya, dicek identitas, kadar, dan parameter yang sesuai. Dan yang terakhir, dokumentasi dan evaluasi data. Untuk semua data terkait dengan pengujian termasuk suhu, kelembapan ruangan selama pengujian. Prosedur pengujian produk jadi. Untuk pengujian produk jadi sendiri dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama yaitu kontaminasi, yaitu mengurangi dan mencegah dampak yang terjadi pada proses produksi. Yang kedua, ukuran partikel. Ukuran partikel tersebut untuk mengukur jumlah dan ukuran partikel dalam larutan. Yang ketiga, mengukur pH. Yang keempat, uji sterilisasi. Uji sterilisasi sendiri dilakukan agar terhindar dari resiko kontaminan yang besar pada muatan dan suhu. Yang kelima, stabilitas. Stabilitas digunakan untuk tiap batch produk jadi dilakukan pengujian di lab. Dan yang terakhir, uji efektivitas pengawet untuk melindungi sediaan terhadap pertumbuhan mikroba. Berikut merupakan ilustrasi desain 3D kemasan primer. Berikut ini adalah desain kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan yang fungsi utamanya untuk melindungi kemasan primer. Contoh pengemas sekunder tetes telinga yaitu kardus atau box yang mengandung botol obat. Adapun keterangan minimal yang harus dicantumkan dalam kemasan sekunder yaitu ini berikut contoh etiketnya. Yang pertama ada nama obat, bentuk sediaan, besar kemasan, komposisi, nama dan alamat produsen, nama dan alamat importir, nama dan alamat penerima kontrak, nomor izin edar, nomor batch atau kode produksi, klaim kegunaan, aturan pakai, kondisi penyimpanan, dan kondisi khusus. Dan berikutnya ini merupakan desain kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus dan langsung bersentuhan dengan bahan yang dikemas. Material yang pada umumnya digunakan sebagai kemasan primer sediaan tetes yaitu plastik. Kenapa harus plastik? Karena plastik merupakan bahan yang ringan, sehingga dapat memudahkan ketika meneteskan sediaan ke dalam telinga.
Selain itu, bahan plastik tidak mudah pecah jika jatuh, sehingga dapat dibawa kemanapun dengan aman. Berikut etiketnya. Berikutnya ada brosur obat. Brosur obat pada sedia tetes telinga yaitu Timol, Mentae, Gampora. Terdiri dari nama produk, bentuk sediaan, besar kemasan, komposisi dalam kualitatif dan kuantitatif, nama dan alamat produsen, nama dan alamat importir seperti nama kota dan negara, dan nama dan alamat pemberi atau penerima lisensi, yaitu nama kota dan negara, nomor izin edar, mengklaim kegunaan, aturan pakai atau cara penggunaan, ada efek samping, peringatan perhatian, kontraindikasi, interaksi obat bila ada, dan ada kondisi penyimpanan, informasi khusus yang berkaitan dengan asal bahan tertentu, ada kadar alkohol, penggunaan radiasi, bahan yang berasal dari GMO atau biasanya disebut genetic modified organism, informasi bahan pemanis, pewarna, pengawet, dan perisa. Brosur obatnya seperti contoh yang ada di samping. Selanjutnya ada cara penggunaan tetes telinga. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air. 2, bersihkan perlahan telinga Anda dengan kain basah dan kemudian dikeringkan. Ketiga, hangatkan obat tetes telinga dengan tangan selama beberapa menit. Kocok botol obat tetes. 4, jika obat tetes berawan, kocok botol dengan baik selama 10 detik. 5, periksa ujung penetes, pastikan tidak retak atau rusak. 6. Miringkan kepala sehingga telinga yang akan diberikan obat menghadap ke atas. Untuk pemberian pada dewasa, tarik daun telinga ke atas dan ke belakang untuk meluruskan saluran telinganya. Dan untuk anak-anak di bawah 3 tahun, tarik daun telinga ke bawah dan ke belakang untuk meluruskan saluran telinganya. Yang ketujuh, teteskan obat sesuai dengan dosis pemakaian pada lubang telinga. Yang kedelapan, yaitu mempertahankan posisi kepala 2-3 menit. Gunakan kapas steril untuk menyumbat lubang telinga. Yang kesembilan, itu pasang kembali dan kencangkan tutup, jangan menyeka atau membilas ujung botol telinga. Yang terakhir, mencuci tangan dengan air dan sabun. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.